Masih di mute ya? Bentar. Enggak ya? Udah, monggo. Udah ya. Oke. Terima kasih Mas Lutfi yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut ya bersuara lah dalam podcast kali ini ya. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Dr. Sugeng serta para subscriber Dr. Sugeng Sugiharto. Tentu berawal dari memahami Nahdlatul Ulama. Dan ini seringkali saya sampaikan di kalangan teman-teman bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah kebangkitan para ulama. Di mana Gus Dur dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa semangat Nahdlatul Ulama itu diambil dari salah satu hikmahnya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya yang mengatakan la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Janganlah engkau itu bersahabat dengan seseorang yang keadaannya atau perilakunya itu tidak membuatmu semangat. Artinya jika gimana ya? Pengurus Nahdlatul Ulama itu tidak memberikan contoh kesemangatan dalam keilmuan. Sehingga jika orang tuanya saja itu lemah dalam keilmuan, maka bagaimana dengan anak-anaknya? Sehingga kalaulah semacam Basul Masail itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang dilakukan oleh para warga Nahdliyin, khususnya dari kalangan para ulama-ulamanya atau santri-santrinya yang memiliki keilmuan di bidang tertentu dalam kasus-kasus yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu saja kalau gagal, artinya untuk menyuarakan kebenaran saja itu malu-malu kucing. Nah, bagaimana dengan statement yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi? Artinya, sedikit saya bacakan, karena semangat kebenaran atau mencari kebenaran dan mengungkapkan kebenaran itu sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi dengan statement beliau, wa antum at-ta'ifatul lati fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Di mana kalian ini, wahai para warga Nahdlatul Ulama, adalah golongan atau sekelompok orang yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda sekelompok dari umatku yang tidak pernah bergeser, selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat diciderai oleh orang yang melawan mereka hingga datang putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika untuk mengungkapkan kebenaran mengenai polemik nasab yang sudah masuk dalam 4 tahun ini, itu tidak berani. Nah, maka bagaimana dengan semangat keilmuan yang dibawa oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta para pendiri-pendirinya? Sehingga ini sangat disayangkan. Ya, meskipun dari sisi lain, memang meskipun PBNU itu tidak melakukan Basul Masail, tetapi banyak dari para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, para kiai-kiai yang ada di barisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu selalu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu bisa mengganti ketidakadaan Basul Masail dari PBNU. Sehingga untuk melawan pemahaman-pemahaman rasis yang tadi
sudah diulas oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa kalaulah Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi yang menjunjung tinggi keadilan, keamanan, islah, dan juga ihsan, maka kalaulah dari PBNU itu tidak mampu atau tidak mau barangkali untuk menjunjung tinggi kebenaran yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas ini akan berpindah dari pengurus-pengurus NU dari berbagai tingkatan kepada warga-warga NU yang mereka itu adalah dari kalangan orang-orang NU, tetapi mereka menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kesetaraan, dan melawan doktrin-doktrin yang menyesatkan dan juga merusak ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Sehingga ini patut disayangkan lah. Saya sebagai kader sebenarnya, saya pun juga kader Nahdlatul Ulama dan pernah ikut PKPNU, dan tentu dengan semangat Nahdlatul Ulama seharusnya ini menjadi satu penggerak atau motif bagi PBNU untuk melakukan bahsul masail yang meskipun waktunya sudah telat itu, Mas Lutfi. Karena seharusnya bahsul masail itu dilakukan sejak awal di mana polemik nasab ini rame-ramenya begitu. Cuman karena sekarang ya daripada tidak sama sekali, ya meskipun pada akhirnya pun toh juga tidak jadi bahsul masailnya, ya kalau kami di akar rumput ya kami rasa tidak masalah meskipun PBNU itu tidak melakukan bahsul masail untuk mengetahui kebenaran dari nasab Ba'lawi ini apakah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Di samping itu memang permasalahan ini sebenarnya tidak mengerucut pada permasalahan nasab saja sebenarnya, tetapi banyak hal-hal yang terkait dengan nasab itu sendiri, mulai dari doktrin-doktrin sesat, kemudian pembelokan sejarah, dan tempat-tempat, daerah-daerah, bahkan negara kita ini. Nah tentu ini perlu pelurusan dan juga perlu waktu yang sangat panjang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah saya rasa ini dulu mungkin untuk nanti disambung pada pembahasan berikutnya. Terima kasih, Mas.